Tradisi nyangku sebagai salah satu produk budaya, keberadaannya telah menjadi agenda yang begitu melekat di masyarakat Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kesibukan dalam mempersiapkan gelaran nyangku seperti biasa 1 minggu sebelumnya sudah dipersiapkan. Dan sebagai yayasan 39 tahun berkonsentrasi dalam merawat dan melestarikan budaya yang ada, Yayasan Boros Ngora mempersiapkan serangkaian acara nyangku, dimulai dengan tawasul, marhabanan, istighosah, dan bedah sejarah, di mana di bumi alit inilah peninggalan benda-benda bersejarah dari Prabu Boros Ngora terawat dengan baik. Dan sebagai bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan nyangku ada di dalam bagian dalam peringatan ini. Anu parantos Bapak Rahmat salam kaulang sadayana Yayasan Boros Ngora bila masuk bulan Aulia biasa patung laung pamrok jomo dinaraga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW saluyu serang acara tradisi nyangku. Para sebuah anom sadayana kaum muslim dan muslimat orang bersadir dan ia makam dinaraga ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala sareng mahabbah mika cinta ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesumpingan Bapak Ibu hadirin hadirat ngajantenkeun hiji amal ibadah anu insyaallah bade kenging imbalan amal soleh di Allah Subhanahu wa taala. Dina raraga nyangku ieu hal penting anu priyogi diuninga ku urang sadaya. Saperkawis raraga ajang silaturahim khususnya kangge wargi Panjalu nu aya di daerah oge nu aya di perantauan sakumaha anu biasa didugikeun ku para ustad, para kiai yang lamun urang nyakeutkeun silaturahim eta tos mun urang tiasa diperpanjang sareng dicatetkeun rezeki sakumaha sabda Nabi man ahabba ayat suholahu bi rizkihi wa yumsa'alahu bi asarihi ayasil rohima. Didinya Ratu Permana Dewi antos gaduh ageman siri asa siri asu siri asih mangan karena halal pakai karena suci ucap lampah sabenernya gunung temenang dilebur sagara temenang dirusak pondok temenang disambung panjang temenang dipotong. Ratu Permana Dewi diteraskan ku putranya ke Lembu Sampulur Panjaluluhur anu patilasanana aya di Gunung Tiluk Payung Agung Kecamatan Pangembangan namanya. Jadinya Lembu Sampulur Panjaluluhur anu di Gunung Tiluk memperdalam ilmu karahayuan kasalamatan dicatat ku Ratu Permana Dewi. Maka dari sejarah Panjalu Lembu Sampulur Panjaluluhur anu kasabat anu gaduh gelar ngawitan Siliwangi. Lembu Sampulur Panjaluhur diteraskeun ku putrana nyaeta Sang Hyang Cakradewa, Prabu Cakradewa anu patilasana di Cipanjalu. Pada zaman Prabu Cakradewa kerajaan Panjalu arif anjeunna sebagai raja yang arif bijaksana, kerajaannya makmur, dan Prabu Cakradewa gaduh putra genep kahiji Lembu Sampulur 2 nu Gunung Kampung Sumedang, kedua Prabu Sang Hyang Boros Ngora anu Nabi Syabdul Iman,
anu katilu Panji Barani, anu kaopat Ratu Mamprang Kancana Arkas Wayang, anu kalima Ratu Punut Agung, anu kagenep Ratu Anggarunting. Ratu Anggarunting malihan ka seueur anu nyarioskeun bahwa patila anjeunna diperintahkeun ku Ramana Prabu Sangyang Boros Ngora teangan ilmu sajati anu manfaatkeun manusia lebih ka akhir zaman. Bari anjeunna na dibawa gayung anu karancang ulah bakal balik lamun ieu can pinuh ku cai. Dan amanat Ramana anjeunna berangkat milarian ilmu eta dugi ka mana-mana anjeunna di Desa Tatar Nusantara. Panginten pada zaman harita mah mencari ilmu sanes kukulkan sanes kunaon pangintennya ku anu jajak dan lebih ke anjeunna cukup paribasana teu apal di daerah sorangan. Akhirna di hiji tempat anjeunna pendaksaran sepuh di dina anjeunna kawon anjeunna langsung sujud di payunan eta sepuh. Seusai acara istighosah, kemudian di bumi alit inilah alunan gembyung bernadakan sholawat akan menghiasi sepanjang malam sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus tradisi nyangku di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Sejak pagi hari, masyarakat begitu antusias berkumpul di alun-alun Panjalu untuk menjadi bagian dari kegiatan Nyangku tahun 2022. Dari bumi alit inilah di mana pusaka peninggalan Prabu Boros Ngora tersimpan, yang akan dilakukan prosesi penjamasan atau pensucian dari benda-benda pusaka tersebut. Sebelum proses penjamasan, benda-benda pusaka ini akan dibawa oleh para penerus dari generasi Prabu Boros Ngora. Lantunan sholawat mengawali rangkaian kegiatan prosesi Nyangku. Ada yang berbeda dari pelaksanaan Nyangku tahun 2022, di mana keikutsertaan pasukan tombak gaya Mataram ini ikut meramaikan acara Nyangku. Tentu saja ini memberikan pemandangan yang berbeda, di mana keikutsertaan mereka ini bisa menjadikan kian semaraknya acara Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dari alunan gembyung dan salawat yang berkumandang, inilah barisan kaum ibu yang membawa air dari mata air di sekitar Panjalu yang memiliki histori dan keterkaitan dengan peradaban dan sejarah Panjalu. Dan inilah masyarakat sekitar menyebutnya gembyung, rebana besar yang biasa digunakan oleh masyarakat Panjalu untuk mengiringi acara tradisi Nyangku. Peninggalan dari Prabu Boros Ngora yang akan dilakukan penjamasan atau pencucian.
Selanjutnya, iring-iringan akan menuju ke Situ Lengkong.
wasiat panjalur, galur warisan luluhur, tunggul rahayu tangkal darajat, tungkul ke maha agung, sangkan rahayu waluya, angin ridho maha tunggal. Alun-alun Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, untuk menyampaikan bagaimana kegiatan pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Ciamis ini. Hari ini saya sudah bersama masyarakat Kabupaten Ciamis dan sekitarnya. Sesaat lagi rombongan yang membawa benda pusaka yang akan dicuci akan sampai di alun-alun ini, pemirsa. Dan nanti kita akan lihat seperti apa pencucian dari benda-benda pusaka itu. Baik pemirsa, dari kegiatan Nyangku, kita ikuti liputannya. Dalam kegiatan Nyangku tahun 2022 ini dan sebuah semangat dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Hal ini tentu saja mendapat perhatian dari Pangdam 3 Siliwangi, sehingga pada kesempatan ini Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel Infantri Dani Raksa SAP M Han mewakili Pangdam 3 Siliwangi. Sebuah apresiasi atas pelestarian dan tentunya ini bisa dijadikan sebagai salah satu pengembangan potensi budaya sebagai pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Seusai kegiatan tawasul di Situ Lengkong, selanjutnya iring-iringan menuju alun-alun Panjalu. Dan di tempat inilah penjamasan atau proses pencucian dari benda-benda pusaka ini dilaksanakan. Ya Rasul salam alaika ya Rasul salam ya
jemper di pun sampun rakauling tumenggung sangawah kejaga saat kuring unjuk paralun wirehing ngendang kakeung mapai balebatna zaman balebat turun libung nepangan karuhun kuning acining asih ku genclang galeh narasa na aweuhan paninengan jeung usikna pangacian kaleuwi kahuripan leuwih nu ngaruncang diri purwa perbawana hawa ujub sumaah takabur ria ku panggoda setan ulah sirik ka pangampi ulah nyacat kanulian dengan pikeun engteng bae nulian pikeun tuladan hade goreng kasawang ngukur katungtung sakujur sasaran di badan urang ngatapkeun Pak Gusten bari pasang subaya ka Gusti anu Maha Suci insyaallah moal lancar lincil sabab hirup katungkul kupati maut teu nyadudin mangsa puji ngancikna angin di Gusti anu Maha Suci puja tempat tadi Allah Azza wa Jalla akhir rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Atas nama Kukuhu Yayasan Boros Ngora, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran hadirin semua para tamu undangan, khususnya pada yang terhormat Bupati Kabupaten Ciamis Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaraya yang insyaallah. Selanjutnya kepada Bapak Kolonel Infanteri Dana Raksa SKP MH. Beliau adalah tamu kita dan rem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon. Selanjutnya Bapak Kolonel Infanteri FND Mutar SOS MH, Bapak Nursito Pimpinan Bank Indonesia Tasikmalaya, dan Bapak Ibu para hadirin tamu tangan yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di Panjalu Tungguling Rahayu, Wilujeng Sumbing di acara Nyangku dan Peti Paling Budaya Panjalu. Keberadaan Yayasan Boros Ngora yang didirikan 39 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1983, mengemban misi dan tujuan diantaranya untuk menjaga, memelihara, merawat, ngabumule, mupusti, dan bukan ngigusti warisan kaluhur urang sadaya dalam bentuk budaya dan sagar budaya serta nilai-nilai kearifan lokal khususnya yang ada di Panjalu. Tapi untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, acara Nyangku dimaksudkan untuk mengenang dan menghormati, bukan menyembah, jasa dan peninggalan Prabu Boros Ngora sebagai Raja Soko Galuh terakhir yang telah menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam kepada rakyat dan keturunannya. Peristiwa Nyangku juga dapat dijadikan sebagai ajang festival budaya dan pesta rakyat dalam bingkai silaturahim, terutama bagi warga keturunan Panjalu, baik yang ada di daerah maupun warga yang ada di perantauan. Kita semua sebagai ahli waris keturunan Panjalu telah menerima warisan berupa papagon, ajaran, dan falsafah kepanjaluan dengan cara olah dan tradisi. Falsafah ini dipadukan dari Galuh Pusaka
Galuh Purba dan Galuh Madya serta Galuh Akhir yang berpusat di Panjalu Kini, di mana berkembangnya Soko Galuh Panjalu terakhir. Hadirin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud sangat erat kaitannya dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, seiring dengan upacara tradisi Nyangku ini, setiap tahun Yayasan Boroskora menggelar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid ini tentu dimaksudkan sebagai bentuk mahabbah dan kecintaan kita pada Rasul, juga dimaknai sebagai momentum untuk mengingat jasa-jasa Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam hingga sampai pada kita semua, sebagai wahana untuk mengingatkan kita pada budi pekerti serta sifat-sifat Nabi yang selalu harus kita contoh dan tauladani. Dan dengan Maulid Nabi diharapkan kita semua mendapat suntikan semangat juang di dalam melaksanakan segala ajaran nilai-nilai keislaman dan melakukan dakwah dengan cara-cara yang sesuai. Hadirin yang saya muliakan, Nyangku juga merupakan satu rangkaian prosesi tradisi penjamasan atau penyucian benda-benda pusaka peninggalan Prabu Borosmora dan para raja penerusnya. Nyangku merupakan suatu bentuk budaya lokal yang tentu akan memperkaya hasanah kebudayaan nasional. Ritual tradisi yang dilakukan setiap tahun ini konon telah dilaksanakan sejak zaman pemerintahan Prabu Borosmora. Nah, saat itu Sang Prabu menjadikan prosesi adat Nyangku ini sebagai salah satu media siar Islam bagi rakyat Panjalu dan sekitarnya. Nyangku bukan semata-mata bentuk penghormatan terhadap leluhur Panjalu saja, tetapi harus dimaknai juga sebagai momen evaluasi diri, momen muhasabah. Nyangku yang akan lakukan mengkritisi diri, menerangi sikap dan perilaku dalam upaya membangun pribadi turunan Panjalu yang lebih baik dan dinamis. Penyerapan makna Papagon Panjalu yang syarat akan nilai-nilai kebaikan menjadi dasar dan norma untuk diterapkan dalam sikap dan perilaku setiap individu warga Panjalu, yaitu berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam dengan norma hukum, jujur, saling menghargai dan menyayangi, menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, dan berusaha menghidupi diri dan keluarga dari rezeki yang halal. Tawakal, sabar dan jujur, toleran dan suka bersilaturahim, lugas tanggap, kreatif dan dinamis. Gehari Kampul kali ini bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang yang diwariskan secara turun-temurun sehingga telah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat Panjalu. Kearifan lokal yang diturunkan oleh Prabu Borosmora kepada masyarakatnya saat itu masih tetap abadi, dipegang teguh oleh warga Panjalu kini dimanapun berada. Bentuk falsafah, pepatah, amanah, ajaran, nasihat, dan pemikiran yang syarat akan nilai-nilai luhur itu sepentasnya dijiwai dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Di antara falsafah itu adalah mangan karena halal, pakai karena suci, ucap pelampah sabenernya. Falsafah ini sangat sejalan dan selaras sampai kapanpun dengan ajaran Islam yang bersumber pada kitabullah dan sunnatul Rasul. Oleh karenanya, peristiwa budaya dan tradisi Nyangku sebagai salah satu upaya menjaga, merumat, ngamumule, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kearifan lokal, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat di era perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi saat ini akan tetap terjaga dan dipertahankan untuk membendung arus negatif budaya asing yang demikian deras.
Bapak Bupati dan hadirin hadirat yang saya muliakan, berdasarkan latar belakang fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan historisnya, Panjalu memiliki potensi yang cukup besar dan strategis untuk ditubuh kembangkan sebagai objek wisata komersial. Oleh karena itu, Jalama Panjalu telah dimasukkan dalam rancangan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu kebanggaan destinasi dan objek wisata yang ada. Sebagai pusat pertumbuhan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis, Panjalu dapat dikembangkan ke arah kepariwisataan yang khas yang bernuansa kultural geologis. Panjalu kini banyak dikunjungi para wisatawan, terutama wisatawan domestik dari berbagai kota besar di Jawa dan di Sumatera yang bernuansa wisata, budaya, dan religius. Karena di samping berekreasi, keutamaan pengunjung terutama berziarah ke tempat-tempat yang disucikan. Oleh karenanya, Panjalu memiliki potensi sebagai objek wisata ziarah, wisata budaya, dan wisata belanja. Hadirin yang saya muliakan, pada akhirnya atas nama Yayasan Boros Ngora, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin, para tamu undangan yang telah berkenan menghadiri prosesi upacara ini, khususnya kepada para panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Permohonan maaf saya sampaikan apabila dalam penyelenggaraan acara ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang terakhir saya sampaikan salam hangat dari Bapak Mayor Jenderal TNI Kunto Wibowo. Beliau adalah Pangdam 3 Siliwangi yang seyogyanya mau hadir bersama-sama Pak Danrem, tapi mendadak ada kepentingan yang tidak dapat diwakilkan. Kemudian salam hormat dan salam hangat, salam sehat dari Pupuhu Yayasan Panjalu, Bapak Insinyur Raden Haji Sudirman Sakradinata, yang juga seyogyanya akan hadir ya, berhalangan. Untuk itu ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Kabupaten Ciamis komplit sadayana aya. Kantos warisan leluhur, warisan sepuhurang sadayana tekenging mung dijantankeun kegiatan rutinitas tahunan. Mung eta unggul, tapi anu utami kedah ngartos makna sareng hartosna kegiatan urang sadayana. Dan inilah kegiatan pejamasan sebagai salah satu bagian dari tradisi nyangku, yaitu pencucian benda-benda pusaka peninggalan Prabu Boros Ngora, Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hasbunallah wa ni'mal
الناصر حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حكيم. Selain tokoh masyarakat, hadir pula dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Ciamis dan Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat. Sementara itu, Danram 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel Infantri Dani Raksa memberikan apresiasinya dengan kegiatan Nyangku Panjalu Kabupaten Ciamis tahun 2022 ini. Danram 03 Sunan Gunung Jati dan mewakili Bapak Pangdam 3 Siliwangi bahwa mengapresiasi kegiatan ini yang diinisiasi diselenggarakan oleh Yayasan Boros Sekora, bahwa terkait dengan sejarah adalah bagian daripada komponen strategis yang berlaku universal, bahwa dengan sejarah itu akan menjaga memelihara peradaban manusia dengan benar dan jujur. Dengan kebenaran dan jujur, maka kita akan bisa membangun dengan benar dan jujur, akan menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan aturan perundangan maupun aturan-aturan agama yang dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Itu nilai-nilai yang penting dalam kehidupan bangsa, dan kami sangat mengapresiasi itu, bahwa di selak masyarakat yang modern, perkembangan lingkungan strategi yang modern, masih ada suatu masyarakat, kelompok masyarakat yang diwakili oleh yayasan dari Boros Sekora yang mampu melestarikan nilai-nilai yang sangat bagus, dan itulah yang menjadi nilai-nilai bangsa bisa untuk maju lebih baik ke depan. Demikian. Ada esensi yang bisa ditangkap dari yang terus kita bangun dan kita kembangkan, terutama dalam rangka bendung efek negatif dari arus globalisasi yang demikian hebat. Ya, esensi daripadanya yang pertama adalah silaturahim, forum silaturahim, terutama khususnya bagi wajib pajak yang ada di daerah maupun keturunan yang ada di luar perantauan, termasuk ya saudara-saudara kita di sekitarnya. Dan tentu dari forum silaturahmi ini ya kemudian kita kembangkan karena berbarengan ya di bulan Rabiul Awal, tentu yang utama maknanya adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, bagaimana kita menghargai pada beliau sehingga sampai kita bisa memanfaatkan apa yang disampaikan oleh syariat dan dakwah-dakwah beliau sampai sekarang Islam kita anut ya. Sekaitan dengannya juga ini sebagai sebuah proses penghormatan ya dalam bentuk penjamasan atau penyucian benda-benda pusaka dan cagar budaya yang diwarisi oleh leluhur kita sebagai bentuk penghormatan atas tujuan, karena Boros Sekora sebagai penyebar Islam terutama di daerah Jawa dan sekitarnya. Nah, Gus Dur sempat menyampaikan bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara ya di sini, dan jauh sebelum masa Ali Songo. Kenapa tidak terekspos secara ekstrim keluar? Karena memang ya tadi sangat lokalis. Dan kata Gus Dur, kalau orang bertanya siapa dari Nusantara yang pertama naik haji, ini ya Prabu Tahyan Boros Sekora. Ya, Gus Dur mengklaim bahwa Gus Dur adalah turun Panjalu juga. Jadi ini dalam rangka ya kita bukan sekali tapi dalam rangka mengembangkan syariah terutama dan kemudian budaya. Jadi ada bagaimana mana syariah, mana budaya. Bedakan syariah dalam konteks keyakinan kita terhadap hal-hal ini ya, maknanya adalah ibadah, budaya yang dikemas dalam bentuk silaturahim, budaya kekuatan manusia. Jadi saya kira ini momen yang perlu dijaga untuk dikembangkan. Ya, Nyangku wasiat Panjalu, galur warisan leluhur, tunggul rahayu angkal darajat, tungkul ke Maha Agung, sangkan rahayu waluya, angin ridho Maha Tunggal,
kegiatan Nyangku Panjalu, tim liputan melaporkan.